Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi informasi merupakan teknologi yang selalu berkembang, baik secara revolusioner seperti misalnya perkembangan dunia perangkat keras, maupun yang lebih bersifat evolusioner, seperti yang terjadi pada perkembangan perangkat lunak. Hal itu mengakibatkan bahwa pekerjaan di bidang teknologi informasi menjadi suatu pekerjaan di mana pelakunya harus terus mengembangkan ilmu yang dimilikinya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut. Artinya, seseorang yang sudah sampai pada level ahli di satu bidang pada saat ini bisa ketinggalan pada bidang yang sama di masa depan jika tidak mengikuti perkembangan yang ada. Peningkatan profesionalisme. Dalam menjalankan profesinya, seseorang yang bekerja dalam bidang TI harus memiliki beberapa persyaratan profesionalisme seperti A. Dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. B. Penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori atau konsep-konsep belaka. C. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi di bidang teknologi informasi merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan sehingga para pemain di dalamnya harus proaktif dan tidak boleh pasif dalam menyikapi perkembangan tersebut. Dengan adanya persyaratan profesionalisme tersebut, perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kepribadian matang dan berkembang, penguasaan ilmu yang kuat, keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik kepada sains dan teknologi, dan pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan usaha lain, yaitu yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi yang profesional. Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai penyebab rendahnya profesionalisme pekerja di bidang TI antara lain A. Masih banyak pekerja di bidang TI yang tidak menekuni profesinya secara total atau hanya sekadar sambilan. B. Belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerja di bidang TI. C. Masih belum ada, menurut pengamatan penulis, organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang TI. Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas pekerja, imbalan, dan sebagainya, secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme pekerja di bidang teknologi informasi. Mempersiapkan SDM. Bidang teknologi informasi tergolong bidang baru dibandingkan dengan bidang-bidang pekerjaan lainnya. Hal itu menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya manusia dan tenaga kerja di bidang ini. Untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah terpadu untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang tersebut sejak dini. Apalagi Indonesia yang dikenal sebagai pengirim tenaga kerja ke luar negeri, memiliki potensi untuk mengirimkan tenaga kerja terlatih atau skill worker. Beberapa hal yang telah dilakukan di Indonesia antara lain adalah membuka berbagai program pendidikan di bidang teknologi informasi seperti misalnya A. Program Sekolah 2000. Program Sekolah 2000 merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang bertujuan untuk menjaring sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan internet. Dengan program tersebut, maka diharapkan pelajar di Indonesia sudah berkenalan dengan internet sejak dini, sehingga membuka akses informasi dan pengetahuan yang tidak terbatas dengan dunia luar. B. Program SMK Teknologi Informasi.
Sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah yang bertujuan mencetak tenaga kerja yang siap pakai dalam kegiatan operasional. Adanya SMK-TI diharapkan bahwa lulusan SMK dapat dikaryakan secara profesional di bagian-bagian seperti operator, technical support, helpdesk, atau web designer. C. Program Diploma Teknologi Informasi. Hampir sama dengan SMK. Program diploma ini juga diharapkan menjadi tenaga kerja yang siap digunakan dan terampil di bidangnya. Banyak perusahaan menginginkan tenaga kerja yang siap pakai, tetapi lebih berpengalaman, seperti yang diharapkan pada level ini. D. Program Pendidikan Sarjana Teknologi Informasi. Program pendidikan sarjana menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil, tetapi dilengkapi dengan kemampuan analisis dan perancangan sistem yang kuat. Program sarjana tidak hanya meluluskan seseorang dengan kualitas programmer, tapi diharapkan juga mampu menghasilkan insan-insan software engineer yang baru. Selain tingkat pendidikan formal seperti di atas, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal, seperti misalnya kursus-kursus bidang TI, sampai pada sertifikasi. Tetapi pendidikan dalam bentuk training umumnya cukup mahal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan paket-paket pelatihan yang terjangkau. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan dalam rangka membantu proses pendidikan tersebut, baik dari sisi pengurangan biaya pendidikan maupun penambahan fasilitas yang lebih memadai. Menjadi profesional dengan sertifikasi. Harus diakui bahwa profesi di bidang teknologi informasi merupakan profesi yang tergolong baru di antara profesi-profesi yang lain, seperti kedokteran, guru, dan sebagainya. Tentu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pelaksana profesi tersebut. Sebagai contoh, tantangan bagi mereka yang terlibat dalam pengembangan situs web adalah membangun situs yang komunikatif dan user-friendly, serta tepat guna. Artinya, pengembang situs web harus mampu memilah, memilih, dan mengimplementasikan keterampilan, seni, teknologi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, untuk keberhasilan pengembangan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan standarisasi dari sebuah profesi, agar pelaku profesi tersebut dapat mempertanggungjawabkan kemampuannya dalam menjalankan pekerjaannya. Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi, atau paling tidak, sertifikasi merupakan lambang dari sebuah profesionalisme. Beberapa alasan tentang pentingnya sertifikasi untuk profesional di bidang teknologi informasi antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa untuk menuju pada level yang diharapkan, pekerjaan di bidang TI membutuhkan expertise. Expertise atau kepakaran tersebut akan didapatkan jika seorang pelaku profesi mampu menguasai secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Penguasaan secara mendalam tersebut dapat dibuktikan melalui sertifikasi, karena untuk menuju sertifikasi ada proses ujian atau tes yang tidak mudah dan memenuhi standar tertentu. B. Bahwa profesi di bidang teknologi informasi dapat dikatakan merupakan profesi menjual jasa, dan bisnis jasa bersifat kepercayaan. Prospek dari profesi ini terletak pada kepercayaan masyarakat zaman ini terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kepercayaan tersebut akan semakin kuat jika bukti keahlian dari seseorang di bidang teknologi informasi dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang bertaraf internasional. Sebenarnya, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, serta kemudahan mendapatkan pengetahuan lewat internet di satu sisi, sangat membantu mereka yang ada di profesi-profesi ini. Namun, dalam menambah kemampuan untuk bekerja dan berinovasi. Namun terkadang orang membutuhkan suatu bukti konkret yang dapat langsung diketahui, sehingga menambah trust terhadap pelaku profesi tersebut. Berikutnya, beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan melakukan sertifikasi. Antara lain, A. Ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional.
B. Pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap suatu profesi. C. Pengakuan dari organisasi-organisasi sejenis atau benchmarking, baik pada tingkat regional maupun internasional. D. Membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional, maupun internasional. E. Memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai perimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan. Standarisasi dan sertifikasi dapat dilakukan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk pemerintah atau dilakukan juga oleh industri secara langsung atau yang sering disebut vendor certification. Pada kenyataannya, memang industrilah yang lebih mengetahui kebutuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang sesuai untuk mereka. Selanjutnya, dari sisi jenis sertifikasi yang berkembang dewasa ini, mengarah pada dua klasifikasi sertifikasi, yaitu sertifikasi berorientasi produk dan sertifikasi yang berorientasi pada jenis pekerjaan yang akan dibahas pada bagian di bawah ini. Sertifikasi berorientasi produk. Selama ini, sertifikasi internasional untuk profesi di bidang IT hanya dikenal di lingkungan yang relatif terbatas dan biasanya dikeluarkan berkaitan dengan produk perangkat lunak atau perangkat keras dari perusahaan tertentu, seperti Microsoft, Oracle, Cisco, dan lain-lain. Pelaksanaan sertifikasi hanya diselenggarakan oleh perwakilan perusahaan tersebut di Indonesia, ataupun lembaga yang ditunjuk sebagai afiliasi dengan biaya hidup yang cukup mahal bagi calon tenaga IT di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh sertifikasi yang berorientasi pada produk. A. Sertifikasi Microsoft. Microsoft sebagai salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar saat ini memberlakukan sertifikasi dengan label Microsoft Certified Professional atau MCP. Beberapa paket yang bisa diambil dalam MCP ini antara lain adalah MCDST, Microsoft Certified Desktop Support Technician, MCDSTs, merupakan sertifikasi untuk technical and customer service skills yang mampu melakukan troubleshoot pengoperasian perangkat keras dan perangkat lunak yang berhubungan dengan lingkungan Microsoft Windows. MCSA, Microsoft Certified System Administrators, MCSAs, merupakan sertifikasi untuk administrator jaringan yang berada dalam lingkungan platform Microsoft Windows. Terdapat dua spesialisasi MCSA, Messaging dan MCSA Security. MCSE, Microsoft Certified Systems Engineering, MCSEs, merupakan sertifikasi untuk desain dan implementasi infrastruktur berbasis Windows dan Microsoft Server Software. Terdapat dua spesialisasi sertifikasi ini, yaitu MCSE Messaging and MCSA Security. MCDBA, Microsoft Certified Database Administrators, MCDBAs, merupakan sertifikasi untuk desain, implementasi, dan administer database berbasis pada Microsoft SQL Server Database. MCT, Microsoft Certified Trainers, MCTs, adalah sertifikasi untuk kualifikasi infrastruktur Certified by Microsoft untuk melakukan pelatihan-pelatihan perangkat lunak Microsoft. MCAD, Microsoft Certified Application Developers, MCADs menggunakan teknologi Microsoft untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan departemen di level applications, components, web atau desktop clients, sampai pada back-end data service. MCSD, Microsoft Certified Solution Developers, MCSDs, merupakan sertifikasi untuk melakukan desain dan membangun leading-edge business solution dengan menggunakan Microsoft Development Tools, Technologies Platforms, dan arsitektur Windows. Office Specialist, Microsoft Office Specialist, Office Specialist, dibutuhkan untuk menunjukkan kemampuan pengguna Microsoft Desktop Software untuk kepentingan perkantoran.
Sertifikasi dengan label Microsoft Certified Professional MCP tersebut mulai dilakukan sejak tahun 1992. Hingga penulis menyusun buku ini, lebih dari 1,5 juta orang dari seluruh dunia yang telah mengambil sertifikasi tersebut. Data tersebut dapat dilihat pada tabel yang diambil dari www.microsoft.com seperti di bawah ini. Nah, ini tabel pada tahun 2004 ya. Jadi ini ada di halaman 93. B. Sertifikasi Oracle. Oracle sebagai salah satu perusahaan pengembang database terkemuka di dunia menawarkan 3 jenis sertifikasi sebagai berikut. OCA, Oracle Certified Associate. OCP, Oracle Certified Professional. OCM, Oracle Certified Master. 3 level sertifikasi di atas menunjukkan tingkat keahlian yang dimiliki oleh pemegang sertifikasi. Sebagai contoh, untuk mendapatkan OCP, seseorang harus mampu dan menguasai konsep serta aplikasi di database dengan Oracle, seperti misalnya konsep-konsep dasar atau instance, database, struktur instance, struktur logic database, struktur fisik, database, initialization parameters, data dictionary view, syntax SQL, dan pemodelan relasi antar tabel. Produk-produk Oracle Database Server yang mencakup cara-cara koneksi ke database service, kaitan antara basis data dengan instance, startup modes, dan shutdown modes. Creating Oracle Database, Oracle Data Types, mengelola tabel, mengelola index, mengelola cluster, index organized tables. Mengelola user, mengolah keamanan, mengelola profil row with, row identifier, mengelola rollback, segment, serta temporary agent, segment. Aspek teoritis basis data, DDL, DML, dan TCL. Transaction Control Language, perintah-perintah DDL, Data Definition Language, perintah-perintah DML, Data Manipulation Language, Procedural Language atau PL pada PL_SQL, serta tipe data spesifik pada PL_SQL. Memformat keluaran, constraint, menulis executable statement, implicit cursors, explicit cursors, dan exception handling. Struktur Oracle untuk recovery, pemulihan, komponen-komponen disaster recovery plan, pemakaian recovery manager, pembuatan recovery catalog, pemeliharaan recovery catalog, physical backup tanpa recovery manager, physical backups dengan recovery manager, logical backup atau export, Oracle recovery dengan archiving, Oracle recovery tanpa archiving, dan incomplete Oracle recovery. Isu-isu tambahan seperti tuning overview, business requirement, Oracle alert, trace files, dan events. Berbagai utility dan dynamic performance view yang terkait, tuning the SQL statement, dan lain sebagainya. Isu-isu jaringan dengan Oracle seperti business problems and Oracle solutions, arsitektur net server-side configuration, net client-side configuration, serta troubleshoot networking environment dan security issues. Dari berbagai materi yang disyaratkan bagi sertifikasi OCP di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi OCP tersebut, seseorang harus benar-benar menguasai Oracle dari pengenalan awal sampai pada level expert seperti troubleshooting dan security. C. Sertifikasi Cisco. Bagi pekerja teknologi informasi yang ingin meningkatkan profesionalisme di bidang jaringan komputer, dapat mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh Cisco Systems International. Sertifikasi tersebut antara lain CCNA, Cisco Certified Networking Associate, CCNP, Cisco Certified Networking Professional, CCIA, Cisco Certified Internet Working Expert,
Profesional yang ingin mengambil sertifikasi Cisco ini harus mengetahui seluk-beluk Cisco Networking Solutions serta cara-cara memaksimalkan network performance dengan mengkonfigurasi, troubleshoot, dan maintenance Cisco routers. Lebih lanjut, mereka harus mampu menggunakan perangkat lunak Cisco untuk mengidentifikasi addresses, protocols, dan connectivity status dalam jaringan yang terdiri atas banyak peralatan jaringan, menyambung switch dan router sesuai desain dan spesifikasi network yang telah ditentukan. Hal lain yang harus dikuasai seperti beberapa hal di bawah ini. Mengkonfigurasi switch dan router untuk mendukung protokol, mengkonfigurasi access list untuk mengontrol akses ke peralatan jaringan atau segments dan general network traffic, mampu memverifikasi bahwa switch, router, protokol mampu beroperasi pada standar spesifikasi yang telah ditentukan. D. Sertifikasi Novell. Novell merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam pengembangan sistem operasi jaringan yang pernah berjaya di era 90-an. Sekarang, sistem operasi ini juga masih tetap eksis, meskipun dengan pangsa pasar pengguna tertentu. Pada perkembangan tahun-tahun terakhir ini, Novell melakukan kerjasama dengan Linux dan melakukan beberapa standar sertifikasi sebagai berikut. Novell CLP. Novell CLP, singkatan dari Novell Certified Linux Professional, merupakan sertifikasi untuk ahli Novell dengan kombinasi sistem operasi Linux dengan kemampuan administrator jaringan yang andal. Novell CLE. Novell CLP, singkatan dari Novell Certified Linux Engineer, merupakan sertifikasi yang merupakan kelanjutan dari Novell CLP. SUSE CLP. SUSE CLP singkatan dari SUSE Certified Linux Professional, merupakan sertifikasi dan pengakuan bagi yang menguasai administrasi dalam lingkungan jaringan Linux SUSE. MCNE. MCNE singkatan dari Master Certified Novel Engineer, merupakan sertifikasi dan pengakuan bagi pemiliknya yang menguasai administrasi dalam lingkungan jaringan, dengan titik berat multi-vendor serta spesialis multisolusi jaringan industri. Sertifikasi berorientasi profesi. Selain sertifikasi internasional yang berorientasi produk, terdapat juga sertifikasi yang tidak berorientasi pada sebuah produk perangkat lunak atau perangkat keras tertentu, di mana seorang profesi IT diuji kompetensinya sebagai seorang ahli di bidang IT dan diakui di banyak negara. Beberapa contoh institusi yang menyelenggarakan sertifikasi yang berorientasi pada pekerjaan ini antara lain adalah A. Institute for Certification of Computing Professional. Institute for Certification of Computing Professionals, ICCP, merupakan sebuah badan sertifikasi profesi teknologi informasi di Amerika Serikat yang melakukan pengujian terhadap 19 bidang minat bagi mereka yang menginginkan sertifikasi berorientasi pekerjaan. 19 bidang minat tersebut antara lain adalah Business Information System, Communications, Data Resource Management, Office Information System, Software Engineering, System Development, System Security Object-Oriented Analysis and Design, Internet, dan lain-lain. Sertifikasi yang didapatkan dari pengujian 19 bidang minat tersebut akan menghasilkan sertifikasi seperti misalnya CDP, Certified Data Processor, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan pada bidang pemrosesan data. CCP, Certified Computer Programmer, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang bekerja sebagai programmer. CSP, Certified System Professional, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang bekerja pada bidang analis desain dan pengembangan sistem berbasis komputer. Institute for Certification of Computing Professionals, CompTIA, merupakan asosiasi industri teknologi komputer di Amerika, beranggotakan antara lain Microsoft, Intel, IBM, Novell, Linux, HP, dan Cisco. Asosiasi tersebut menentukan kurikulum training dan ujian sertifikat internasional berorientasi pekerjaan
di berbagai bidang. Pekerjaan-pekerjaan yang disertifikasi pada lembaga ini cukup bervariasi, misalnya network support, komputer technical, dan lain-lain seperti pada tabel berikut ini. Di sini ada tabel yang akan saya jelaskan uraiannya. A+, Entry Level Computer Science, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang teknisi komputer, entry level. Sertifikasi ini ekivalen dengan pengalaman 500 jam hands-on experience. Network Plus, Network Support and Administration, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang jaringan komputer. Security Plus, Computer and Information Security, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang keamanan komputer. Topik-topik yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi ini seperti Communication Security, Infrastructure Security, Cryptography, Access Control, Authentication, External Attack, dan operasional serta organisasi keamanan. HTI plus Home Technology Installation merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang instalasi, sampai pada pemeliharaan dan teknisi home technology. IT Project Plus, IT Project Management, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan dalam manajemen proyek di bidang teknologi informasi. Profesional di bidang ini tentunya memiliki pengetahuan konseptual yang komprehensif mengenai project management atau PM dan IT project management pada khususnya serta best practice-nya sesuai standar PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Intinya, profesional di bidang ini mampu merencanakan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah pada keseluruhan aktivitas dalam project management process atau PM Life Cycle. Hambatan pelaksanaan sertifikasi. Seringkali dalam perkembangannya, pelaksanaan sertifikasi menemui hambatan-hambatan. Beberapa alasan yang dapat menghambat keputusan pengambilan sertifikasi antara lain adalah berikut. A. Biaya yang mahal. Sekali mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikasi yang bertaraf internasional dibutuhkan biaya kurang lebih 150 US dollar. Itu pun belum tentu lulus. Jika tidak lulus, harus mengulang pada periode berikutnya. Jika 2 kali ujian tetap tidak lulus, maka ujian selanjutnya hanya boleh diikuti 1 tahun kemudian. B. Kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi. Di samping biaya, tentunya dibutuhkan juga pengetahuan dan kemampuan di atas rata-rata di bidang teknologi informasi untuk bisa dinyatakan layak menyandang sertifikat internasional tersebut. Oleh karena itu, sertifikasi sebaiknya dilakukan oleh orang yang benar-benar siap dan menguasai dengan baik bidang sertifikasi tersebut. Melihat besarnya biaya sertifikasi serta tingginya standar pengetahuan dan kemampuan yang dituntut dari seorang profesional di bidang teknologi informasi untuk mendapatkan sertifikasi internasional, maka perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kualifikasi profesi TI tersebut. Di samping itu, untuk mereduksi biaya sertifikasi yang cukup mahal, diperlukan badan sertifikasi di Indonesia yang mendapat pengakuan internasional untuk dapat menyelenggarakan ujian sertifikasi dengan biaya rupiah yang terjangkau, sehingga bisa menghasilkan tenaga kerja profesional di bidang TI yang berkualitas dan diakui secara internasional. Atas perhatiannya saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.